Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidum majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat walafiat. Salam salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan Islam terang benderang dan Islam menjadikan kita sebagai tuntunan kita ke jalan Jannatun Naim. Pada hari ini Pesantren Kilat SMP N97 Jakarta, Bapak akan membahas esensi puasa dari sudut pandang hadis. Keutamaan puasa Ramadan, bahwasanya kita pada hari ini telah menjalankan puasa Ramadan, yaitu 10 terakhir. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, bulan suci yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan amal, pahala yang barokah, dan juga pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, kita pun diberi kesehatan hingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Bahwasannya puasa merupakan salah satu ibadah di bulan Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam, yaitu khususnya kaum muslimin. Kita harus tahu keutamaan puasa Ramadan, yaitu dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis diriwayatkan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala Allahu azza wa jalla kalla amala ibnu Adam lahu ila samu fabtahuli wa ana ajibi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, dapat dicampuri hawa nafsu kecuali puasa. Wasyamu jannatu faiza kana yaumu saumakum fala yarfa fasfatha wala yashkhaffa wa in sabahu ahada au qatana falyaqala ibnu maryam sha'im wallazi nafsu muhammad biyadihi khuluqu qama sha'ima tayyib indallahi yaumul qiyamah marriyahum masaqi wal sa'im fartahatan ya farhamhuma idza aftar farahu fitra wa idza lakir bahu farriha bisaumah. Riwayat Muslim. Dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai. Maka jika seseorang sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalau seseorang mencaci maki padanya, aku mengajak berkelahi, maka hendaknya dikatakan padanya, sungguh aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yaitu ketika akan berbuka puasa dan ketika akan menghadap Allah bergembira, akan menerima pahalanya. Ini hadis riwayat Muslim. Dari hadis terdapat beberapa keutamaan, yaitu diantaranya, satu, Allah Subhanahu mengkhususkan puasa untuk dirinya daripada ibadah-ibadah lainnya. Qala amala ibnu Adam illa samu fa innahu li. Bahwasanya puasa itu adalah sebagai bentuk kemuliaan pada diri kita, yaitu kemuliaan puasa di sisi Allah. Bahwasanya puasa itu adalah
pahala yang nanti Allah nilai langsung, dan puasa tersebut sebagai derajat kita untuk kemuliaan diri kita. Yang kedua, dalam bentuk khusus puasa, yaitu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasan kita sebagai umatnya, hambanya, kita menjalankan ibadah puasa ini sebagai bentuk mahabbah, cinta, atau kita kenal sekarang zaman anak muda sebagai cinta, sarange, atau I love you Allah. Sarange itu Allah. Sebagai cinta kita kepada Allah, kita laksanakan dengan ibadah puasa. Yang ketiga, yaitu mengkhususkan puasa kita adalah keikhlasan kita kepada Allah. Kita berpuasa mengharapkan hanya kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Puasa semua adalah tujuan kepada Allah, dan semua niat kepada Allah dan karena Allah, lillahi ta'ala. Puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Al-Khaliq. Puasa tidak bisa dinilai oleh manusia, tapi Allah yang bisa menilai. Apa puasa tersebut sebagai ibadah yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha tahu, Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahuinya. Yang kedua dari keutamaan puasa bulan Ramadan, yaitu dalam ungkapan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa anna azib, idhofah atau penyadaran puasa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa makna, yaitu ibadah yang dilakukan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kadar pahala yang kita dapat dari puasa tersebut hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang bisa menghitungnya, bukan robot atau komputer yang bisa menghitungnya, tapi Allah yang Maha mengetahui akan nilai-nilai puasa kita, apakah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk pemuliaan seperti ayat Allah dalam surat Asy-Syams ayat 13. Unta betina Allah, salah satu sifat Allah adalah tidak membutuhkan makanan. Puasa tidak dimasuki oleh syirik atau ria. Kita berpuasa tidak ingin kita dilihat oleh manusia, oleh istri, anak, atau saudara kita, atau pacar kita. Puasan kita orang alim, puasan kita orang yang sering berpuasa, mengharapkan pujian-pujian dari orang manusia. Puasanya kita hindarkanlah niat-niat kita yang bersifat menjadikan kita ria. Nauzubillah min dzalik, agar kita puasa selalu lillahi ta'ala. Dengan kita berpuasa, kita hanya mengharapkan pahala yang besar dan melipat ganda. Puasa di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan pahala yang berlipat ganda. Yang semula pahala awalnya 1, sekarang menjadikan 27 derajat. Ini banyak sekali amal-amal sedekah yang awalnya 10 menjadikan 100 derajat. Allah lipatkan gandakan di bulan Ramadan ini. Keutamaan puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa adalah perisai. Wasyamu jannatu. Bahwasanya puasa adalah perisai. Yang pertama adalah perisainya adalah mencegah dan penghalang dari api neraka. Bahwasanya puasa itu menjadikan kita sebagai kita untuk agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, agar kita terjegah dari api neraka. Keutamaan dari ketiga manfaatnya yang kedua adalah penghalang dari perbuatan keji dan dosa. Bahwasanya puasa tersebut menghindarkan dari segi hawa nafsu, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji, dari amarah, dari hati-hati yang menjadikan dendam atau benci, mengotori hati-hati. Ini akan menjadikan kita agar puasa ini sebagai perisai, benteng dalam diri kita. Yang ketiga adalah mencegah orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna. Dengan berpuasa kita akan bisa menjadikan kita bisa menjaga amal-amal kita agar kita selalu menjalankan amal kebaikan, selalu menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, penjagaan puasa juga tampak ketika memberi syafaat
bagi pelakunya. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat atau pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan pada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Puasa itu akan membawa kita mendapatkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Yang kelima, puasa sebagai perisai mencegah orang berpuasa dari berbuat jahat. Dengan berpuasa kita akan tercegah dari perbuatan jahat, berkata yang keji, berkata yang bohong, itu untuk mencegah diri kita agar selalu berbuat baik dan selalu berbuat kebajikan agar kita selalu dalam lindungan Allah. Hasil jerih berpuasa salah satunya adalah bau mulutnya lebih baik daripada harum minyak kasturi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang berpuasa, baunya mulut itu lebih baik daripada harum minyak kasturi. Apa dari hikmah tersebut? Allah membalasnya dengan keharuman di akhirat. Bau mulut dan minyak kasturinya di sisi Allah adalah berlawanan dari keberadaannya di mata manusia. Yang ketiga, pelakunya memperoleh pahala lebih banyak dari yang diperoleh pemilik minyak kasturi. Yang keempat, baunya itu menurut malaikat lebih baik dari bau minyak kasturi menurut manusia. Meskipun bau minyak kasturi menurut kita sebaliknya lebih wangi. Hikmah dari hasil jerih berpuasa yaitu bau mulut lebih banyak pahalanya daripada minyak kasturi yang disunahkan memakainya dalam perkumpulan hari raya dan sebagainya. Keutamaan puasa Ramadan. Yang kelima, kegembiraan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kegembiraan di dunia, yaitu ketika berpuasa. Penuh dengan makanan, minuman, yang awalnya nahan dahaga kita, haus dan makan kita. Allah berikan kenikmatan saat kita berpuasa. Kesempurnaan kita ibadah puasa, yaitu dengan berbuka puasa. Bersama keluarga kita, anak, istri, atau saudara, atau teman, kegembiraan kita saat kita berbuka puasa. Yang kedua, hikmah kegembiraan orang berpuasa yaitu kegembiraan di akhirat, yaitu ketika menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh balasan yang banyak, bahkan Allah akan memuliakan dengan pintu surga, yaitu surga Ar-Rayyan yang hanya dimasuki untuk orang-orang yang berpuasa. Demikianlah yang Bapak sampaikan ceramah pada hari ini. Semoga Allah bimbing kita hingga akhir Ramadan nanti kita bisa berpuasa Ramadan dengan penuh hikmat, dengan keikhlasan diri kita agar kita diterima segala amal ibadah kita, segala amal puasa kita Allah terima. Semoga kita menjadikan calon penghuni surga nanti di surga, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, Allah jaga kita, Allah muliakan kita dari amal ibadah Ramadan hari ini. Allah masih berikan kita kesehatan hingga akhir Ramadan nanti. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah memuliakan kita dan keluarga kita juga diberikan kesehatan. Semoga Allah juga berikan perlindungan pada keluarga kita dan kita dipertemukan kembali puasa ke depan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.